Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin azwajina wa dhurriyyatihi wal mursalin wa likullin naqsabidin ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa muqallidihim fid din ulama amin ala rahi abaina wa masyayikhina wa yusulhim wa qur'anihim wa nakhussu khususan li mu'allifi hadzal kitab imamna wa jami'ul labina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan untuk menikmati Ramadan di tengah-tengah pandemi corona ini dengan penuh kekhusyuan, tetap berhajat untuk mengkaji agama Allah. Salah satunya dengan mengkaji kitab karya seorang imam besar, Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, atau lebih kita kenal dengan Imam Nawawi. Tanpa satu halangan apapun yang berarti, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan di kesempatan ini pula saya tetap berpesan kepada sahabat-sahabat sekalian yang hadir di majelis ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkan channel Kolok Kedang yang menyiarkan secara live pengajian ini, untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita, karena dengan jalan itulah barangkali ikhtiar kita menghindari dari bahaya wabah corona ini. Shalawat ma'asalam tidak lupa mari kita panjatkan, semoga senantiasa tercurahkan keharibaan beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu dengan salam sholawat itu kita berharap semoga kita senantiasa dijadikan ke dalam golongan umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kitab yang akan kita kaji ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah, dikarang atau ditulis oleh beliau Imam Muhyiddin Abu Zakaria yang namanya sendiri adalah Yahya. Jadi beliau adalah Yahya bin Syaraf yang mendapatkan kunyah atau julukan yang khas Arab Abu Zakaria. Kemudian mendapatkan gelar Muhyiddin, Syarafuddin dan lain sebagainya. Jadi, dan beliau kita kenal sebagai An-Nawawi
karena beliau lahir di daerah Nawa, seputaran Damaskus, Syria saat ini, di tahun 1233 Masehi atau bertepatan dengan tahun 676 Hijriah. Tidak lama usia beliau hidup di dunia ini, meskipun kita juga tahu karya-karya beliau luar biasa banyaknya, dan termasuk kitab-kitab yang kaliber besar. Ternyata beliau hanya berusia 45 tahun saja, karena beliau wafat di tahun 676. Beliau lahir di 631 dan wafat di 676 Hijriah, atau lahir di 1233 Masehi dan beliau wafat di 1277 Masehi. Jadi kurang lebih usia beliau hanya 45 tahun saja. Meskipun sekali lagi di usia 45 tahun itu beliau banyak menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Ini patut menjadi inspirasi bagi kita yang saat ini barangkali saya sendiri belum mencapai 40 tahun, dan Mas Iza, Mas Rere, dan yang lainnya di usia 25-an. Semoga dengan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini menjadi motivasi dan inspirasi tersendiri bagi kita untuk selalu berkarya dan meninggalkan warisan tidak harta, tapi warisan ilmu yang terbukukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi sekabianing puji iku lillahi tetep keduane Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Qayyumis samawati kang jenengi pira-pira langit, wal ardina lan pira-pira bumi. Mudabbiril khalaiki pira-pira kang ngatur pira-pira makhluk ajmaina hale sekabehane. Ba'isir rusuli kang ngutus pira-pira utusan. Sholawatuhu utawi rahmat ta'zimin Allah wa salamuhu lan ruba keselamatane Allah iku alaihim muga tetep ing atase rusul. Utusan kang den utus ilal mukallafina maring pira-pira wong mukallaf. Nah, ini susunan seperti ini bagi kalian yang memang belajar kosakata bahasa Arab atau tata bahasa Arab harus ada ta'alluq ya, supaya tidak membingungkan. Jadi ilal mukallafin itu kembalinya kepada keterutusan ini. Ngutus para rasul ilal mukallafina kan? Seperti itu cara membacanya. Ilal mukallafina maring pira-pira wong kang mukallaf. Li hidayatihim krana nutuhake pira-pira mukallaf. Wa bayani syara'i'id dini lan nerangake utawa jelasake pira-pira syariat agama. Oleh jelasake bidala ili kelawan pira-pira dalil al qat'iyyati pira-pira kang bangsa pasti. Bidala ili kelawan pira-pira dalil al qat'iyyati kang bangsa mesti. Wa wadihatil barahini lan pertelo-pertelone pira-pira dalil. Ahmaduhu ngalembono muji sapa ingsun ing Allah ala jami ini amihi ing ngatasé sekabehane pira-pira nikmate Allah. Wa as'aluhu lan nyuwun sapa ingsun ing Allah al mazida ing tambahing nikmat min fadlihi saking kanugrahane Allah wa karamihi lan kamulyane Gusti Allah.
Wa asyhadu lan neksane ingsun an ing temen sedune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah kejaba Allah. Al-wahidul qahar, al-wahidu kang suwiji, al-qahar kang perkasa, al-karimu kang mulya, al-ghaffar kang akeh ngapurane. Wa asyhadu lan neksani sapa ingsun anna sayyidana ing temen sedune bendara kita Muhammadan rupane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah wa habibuhu lan kekasih Allah wa khaliluhu lan kinasih Allah tegese ya kekasih Allah afdhalul makhluqina kang dadi luweh utama-utamane pira-pira makhluk al mukarramu kang den mulyaake sapa Kanjeng Nabi Muhammad bil Qur'an kelawan Al-Qur'an al-azizi kang mulya al-mu'jizati kang ngapesake musuh al-mustamirrati kang tetep ala ta'aqubis sinina ing atase gilir gumantine taun. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan mukjizat berupa Al-Qur'an yang nilai kemukjizatannya itu terus berjalan seiring dengan perjalanannya waktu. Jadi tidak berhenti hanya pada saat Rasulullah masih hidup saja, tetapi kemukjizatan Al-Qur'an itu akan terus berlangsung mengikuti perjalanan waktu. Jadi al-mustamirrah ala ta'aqubis sinin. Wa bisunani lan kelawan pira-pira pekerti sunah-sunah al-mustanirati kang mencorong lil mustarsyidina kaduwe pira-pira wong kang murih pituduh al maksusu kang den tertentokake bijawa mi'il kalimi kelawan pira-pira kalimat kang ngumpulake manfaat. Jadi Rasulullah yang pertama dimuliakan karena beliau diberi mukjizat berupa Al-Qur'an yang nilai kemukjizatannya terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Yang kedua, Rasulullah dimuliakan dengan sunnah-sunnahnya, dengan beberapa dengan semua pekertinya yang mampu menjadikan cahaya bagi kita, bagi siapa saja yang mau untuk menggunakan sunnah-sunnah Rasul itu sebagai pencahayaan untuk dirinya. Sunnah Rasul itu mampu menjadi cahaya bagi siapa saja yang mau menggunakan sunnah itu sebagai pelita untuk hidupnya, gitu ya. Nah, yang ketiga, Rasulullah juga diberikan kekhususan. Salah satunya di sini dijelaskan bijawa mi'il kalim. Rasulullah itu kalau bicara singkat, padat, jelas dan berisi, berbobot. Jadi tidak seperti kebanyakan mubalik saat ini atau kebanyakan orang-orang yang banyak ngomong di luaran sana ya. Jadi bicaranya banyak tapi kosong, nggak ada isinya, nggak ada substansinya. Rasulullah diberikan kekhususan sekali bicara simple, singkat, padat, jelas, berbobot, berisi. Nah, itu ciri-ciri. Makanya ada satu ungkapan yang barangkali patut kita jadikan pegangan juga. Khairul kalam al-qalil wad-dawam. Jadi ucapan yang baik itu ya sedikit tapi dawam, terus menerus. Ini mengandung maksud juga sedikit itu ya harus berbobot, ya mengandung isi, bermateri dan seterusnya. Dan terus menerus, artinya dawam, tidak sekali langsung kapok, tidak ya. Karena
di dalam berdakwah menyampaikan kalimat dakwah itu juga harus dawam, harus terus menerus ya, berkesinambungan. Jangan mudah kapok lah, intinya seperti itu. Nah, kembali sekali lagi kekhususan yang ada pada diri Rasulullah itu adalah jawami'il kalim. Jadi ucapan yang padat, singkat, jelas, berbobot. Ini juga nanti akan terbukti di beberapa hadis yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Jadi sepertinya ketika sahabat bertanya itu membutuhkan jawaban yang panjang, tetapi oleh Rasulullah ternyata dijawab hanya sekelumit saja, tapi sudah mampu memberikan pencerahan dan jawaban atas semua pertanyaan yang panjang lebar yang disampaikan oleh para sahabat. Itu jawamil kalim. Jadi singkat, padat, jelas, berbobot. Tidak hanya itu, juga wasama hatiddin lan gampange agomo. Rasulullah menjadi pembawa agama Islam itu mengatakan innad dina yusrun, bahwa agama ini, ya agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah itu yusrun, agama yang gampang. Makanya agak mengherankan kalau dewasa ini, belakangan ini ada beberapa tren yang mengesankan agama Islam itu menjadi kaku, menjadi susah, menjadi hanya untuk golongan tertentu saja. Padahal nyatanya tidak. Karena Allah sendiri di dalam Al-Quran mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan untuk kalian. Allah tidak menghendaki kesukaran, kesulitan untuk kalian. Makanya agama Islam itu memang agama yang paling mudah sebenarnya. Coba dibandingkan dengan agama nabi-nabi terdahulu atau rasul-rasul terdahulu. Sholatnya saja misalnya. Kita sedikit mengingat kisah Isra Mi'raj ya. Dari 50 menjadi 5 sholat ya. Bayangkan seandainya kita saat ini diberikan kewajiban sholat 50 waktu, tapi nyatanya tidak. Karena pengalaman Rasul dan utusan terdahulu yang ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW di Mi'rajnya itu, jangankan umatmu wahai Muhammad, umatku saja yang diberikan kekuatan lebih, diberikan fisik yang lebih dari umatmu, tidak mampu untuk menjalankan, apalagi umatmu ya. Maka sekali lagi bahwa risalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah agama yang mudah. Makanya beruntung bagi kita yang saat ini mau belajar tentang Islam yang gampang, Islam yang ramah ya. Islam yang selalu mengedepankan kemudahan di dalam pengaplikasian segala bentuk kewajiban, sunahan dan ibadah yang lainnya. Wasama hatiddin. Jadi sholawatullah utawi sholawat ta'zimi Allah wasalamuhu lan rubo keselamatannya Allah iku alaihi muga-muga tetap ing ngatasé nabi wa ala sairin nabiyyin lan muga tetep ing ngatasé sekarine pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira utusan wa alikullin lan keluargane saben-saben saking nabi lan sairin nabiyyin wa sairis sholihin lan sekarine pira-pira wong kang saleh. Amma ba'du faqad rawaina, mongko teman-teman nyeritakake ingsun. Ini taunya Kiai Musannaf ya. An Ali bin Abi Thalibin, saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud lan sahabat Abdullah bin Mas'ud
wa Mu'ad bin Jabal lan sahabat Mu'ad bin Jabal, wa Abi Darda lan Abi Darda, wa Ibni Umar lan Ibnu Umar, wa Ibni Abbas lan Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik lan Anas bin Malik, wa Abi Hurairah lan Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri lan Abi Sa'id Al-Khudri. Radhiyallahu radhiya muga-muga ngredani sapa Allah Gusti Allah taala halim mahalur sapa Allah anhum ngredani saking sekabehane Sayyidina Ali temuka maring Abi Sa'id Al-Khudri. Ngriwayatake min turukin saking pira-pira dalan katsiratin kang akeh biriwayatin kelawan pira-pira riwayat mutanawwi'atin kang werna-werna. Anna Rasulullah teman sedune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah. Dawuhipun Rasulullah, man utawi sapa wonge iku hafidho lamun apal utawa ngreksa. Kalau dulu guru saya memaknainya nukil, jadi mengambil berarti maknanya. Meskipun hafidhah itu ya menjaga ya, ngrekso, terus apa tadi diringkes lagi menjadi apal. Ya paling ringan tingkatan menjaga itu kan dengan kita menghafal ya. Tingkatan selanjutnya ya menjaga dalam arti mengamalkan begitu. Tapi kiai saya dulu memaknainya nukil. Iku hafidho lamun nukil sapa man ala ummati ing atase arai umat ingsun arba'ina ing 40 apane hadisan hadise min amri diniha saking perkara agamane ummati ya ba'asahu mongko bakal nangekake ing man hafidho sapa Allahu Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat den tangekake fi zumratil fuqaha'i ing dalem golongane pira-pira wong kang alim fikih wal ulama'i lan golongane pira-pira ulama. Jadi Imam Nawawi meriwayatkan hadis man hafidho ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama ini dari berbagai jalur sebagaimana kita tahu ya. Karena satu hadis saja, satu matan hadis itu bisa melalui jalur sanad yang bermacam-macam, ya kan? Saya misalnya dapat dari guru saya A. Guru saya A mendapatkan informasi atau sanad hadis ini dari gurunya lagi terus sampai ke sahabat. Demikian juga di waktu bersamaan saya mendapatkan sanad hadis ini dari guru saya si B. Si B guru saya ini dapat dari gurunya lagi yang berbeda dari jalurnya guru A dan seterusnya sampai beberapa jalur. Makanya disebutkan oleh Imam Nawawi min turukin katsiratin, dari berbagai sanad ya, jalur sanad maksudnya itu, turuk itu. Dan juga biriwayatin mutanawwi'atin, dari beberapa bentuk riwayat. Ya sebagaimana tadi riwayat yang pertama ya, man hafidho, redaksionalnya seperti itu. Kemudian wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem riwayat kang weneh ba'atsahu utawi dawuh ba'atsahullahu faqihan aliman. Jadi riwayat lain yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini menggunakan redaksi ba'atsahullahu faqihan aliman, bukan ba'atsahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha, tetapi ba'atsahullahu faqihan aliman. Maknane ba'atsahu bakal
nangekake ing man hafidho sapa Allah Gusti Allah faqihan hale kang alim fikih aliman tur kang alim wa fi riwayati Abi Darda lan iku tetep ing dalem riwayate Abi Darda wa kuntu utawi dawuh wa kuntu lan ana sapa ingsun Rasulullah lahu kedue man hafidho maring nggih manfaat kedue man hafidho yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat ana iku syafi'an kang nyafaati wa syahidan kang nekseni. Beberapa riwayat dari hadis man hafidho. Masih ada lagi wa fi riwayat Ibnu Mas'ud lan iku tetep ing dalam riwayat Ibnu Mas'ud qila utawi dawuh qila den ucapake lahu kedue man apa udkhul mlebu sira min ayyi abwabil jannati saking endi-endine lawange swarga syi'ta kang karep sapa sira. Jadi kalau riwayatnya Ibnu Mas'ud man hafidho ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Tapi beberapa redaksi itu substansinya masih sama. Wa fi riwayat Ibnu Umar lan iku tetep ing dalam riwayat Ibnu Umar kutiba utawi dawuh kutiba den tulis sapa man hafidho fi zumratil ulama ing dalem golongane ulama wa husyira lan den kumpulake sapa man hafidho fi zumratis syuhada ing dalem golongane wong kang mati syahid. Nah itu dia ya riwayat-riwayat tentang hadis man hafidho yang disampaikan oleh Imam Nawawi melalui beberapa jalur sanad dan bentuk riwayatnya. Wattafaqalan wis sepakat sapa al-huffadhu wong kang apal hadis. Al-huffad itu pira-pira wong kang apal hadis ala anahu ing ngatasé teman sedune hadis iku hadis yang man hafidho tadi ya dengan berbagai riwayatnya iku hadisun hadis dhaifun kang dhaif. Jadi disampaikan dan disepakati oleh para ahli hadis bahwa hadis man hafidho dengan segala riwayatnya itu dengan segala bentuk redaksinya adalah tergolong hadis dhaif wa in kasurat senajan akeh apa turukuhu pira-pira dalane hadis. Nah, tapi harus kita pahami bahwa hadis dhaif itu bukan sebuah momok ya. Karena kita tahu ahli hadis itu melakukan seleksi yang super ketat ya. Ada satu cerita berkaitan dengan ketatnya seleksi hadis sampai kemudian sebuah hadis itu tidak ditempatkan di hadis yang sahih karena rawinya, salah satu dari rawinya itu diketahui hanya melakukan tindakan ceroboh ya. Satu ketika Imam Bukhari di dalam melacak hadis itu luar biasa perjuangannya ya. Ya melakukan ekspedisi untuk menelusuri sebuah hadis. Sampai suatu ketika beliau ketemu dengan salah satu perawi yang dituju. Ya. Ketika ditanyakan oleh Imam Bukhari kepada tetangga-tetangganya orang setempat, di manakah rumah si A? Apakah kalian kenal dengan si A? Oh iya, kami kenal. Itu rumahnya. Itu orangnya. Kira-kira seperti itulah. Kemudian didatangi si orang yang punya hadis itu, yang meriwayatkan hadis, didatangi oleh Imam Bukhari, dan ketika Imam Bukhari belum
sampai di dekatnya melihat si lelaki itu yang meriwayatkan hadis itu meludah ke arah kiblat. Itu Imam Bukhari langsung balik, nggak sido ketemu, nggak jadi menemui, balik ambil balik kanan terus pulang, hanya melihat seseorang yang membawa hadis itu, yang meriwayatkan hadis meludah ke arah kiblat, dan itu menjadikan hadis yang diriwayatkan oleh orang itu kemudian oleh Imam Bukhari tidak dikategorikan sebagai hadis sahih, masuk ke kamar sebelah, hanya karena melihat dia yang meriwayatkan itu meludah ke arah kiblat. Begitu ya. Di tempat lain Imam Bukhari menemui orang yang membawa hadis, meriwayatkan hadis itu sedang bermain dengan hewan piaraannya. Ada yang mengatakan itu burung merpati, ada yang mengatakan itu ayam, ya. Makani kur tapi orang gawa panganan. Ya. Pernah dengar cerita itu juga ya? Nah, itu dikategorikan oleh Imam Bukhari sebagai perbuatan berbohong, menipu. Sehingga hadis yang diriwayatkannya pun tidak kemudian dimasukkan oleh Imam Bukhari sebagai hadis sahih. Nah, saking ketatnya Imam Bukhari dalam menyeleksi hadis-hadis itu sampai sedetail itu, maka kitab Sahih Bukhari itu terkenal sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Di kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, kalau Al-Quran kan jelas terjaga ya, terjaga dan dia mutawatir terus menerus berkesinambungan. Nah, berikutnya level kedua yang paling sahih itu ya kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu. Ya saking ketatnya beliau dalam menyeleksi sebuah hadis. Jadi bukan substansi hadisnya kadang yang menjadikan hadis itu dhaif ya, bukan substansi hadis, tapi karena periwayatnya, karena rawinya. Ya rawinya lemah, akhirnya hadisnya dhaif, hasan, tidak menjadi sahih, begitu kira-kira. Jadi bukan substansi hadisnya. Itu ya, meskipun sudah menjadi kesepakatan dari para ahli hadis bahwa hadis tersebut merupakan hadis dhaif, tapi waqad sannafa lan teman-teman wis nganggit sapa al ulama para ulama radhiyallahu taala, muga-muga ngridani sapa Allah taala anhum saking ulama fi hadal babi ing dalam iki bab. Ya maksudnya dengan bab man hafidho arba'in ya, mengumpulkan 40 hadis, babnya itu maksudnya itu. Ma ing perkara la yuhsa utawa kitab ya kena ma ing kitab la yuhsa kang ora bisa den etung apa minal musannafat saking pira-pira kitab kang den anggit. Meskipun hadis yang menjelaskan tentang pengumpulan 40 hadis itu tergolong hadis dhaif, tapi tidak sedikit jumlahnya kitab yang sudah dikarang oleh para ulama-ulama berkaitan dengan 40 hadis ini. Ya. Jadi banyak sekali, tidak bisa dihitung lagi jumlahnya. Fa'awwaluman, ini cerita Imam Nawawi lagi, fa'awwaluman mongko utawi kawitane wong alim tuhu kang ngerti sapa ingsun ing man sonnafa kang nganggit sapa man fihi ing dalam hadal bab iku Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak ya. Summa Muhammad bin Aslam At-Tusi ya. Al-alimir Rabbani. Summa Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai wa Abu Bakar Al-Ajuri wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim Al-Asfihani wa Daruqutni wal Hakim wa Abu Nuaim wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Sa'id Al-Malini Mali ya, wa Abu Utsman As-Sabuni wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari wa Abu Bakrin Al-Baihaqi wa khalaiku lan pira-pira makhluk.
maksudnya ulama la yahsuna kang ora bisa layuh sauna kang ora bisa den etung minal mutaqaddimin saking wong-wong kang dingin wal mutaakhiri lan wong-wong kang akhir. Dan masih banyak lagi dari ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama khalaf dan ulama-ulama kontemporer yang mengarang 40 hadis pilihan ya. Jadi Imam Nawawi juga ada di dalamnya. Waqad istakhtartu wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.